Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ayuhal mudarrisun wal mudarrisat, a'azzakallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Dipersilakan dilihat kembali halaman berapa. Ada yang ini halaman berapa? 9. Kayaknya 9 ya. Kalau di sini saya 9 guys. Tapi tidak. Qala wa an yaj'alakum mubarakan itu bukan? Sudah. Ada yang bawa ini. Baik ya, qala Asy'ari rahimahullahu, qala Asy'ari hafizahullahu ta'ala, qala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Itu bukan? Dan semoga Allah menjadikanmu senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Kalimat ini adalah kalimat yang mirip dengan kalimat yang di dalam Al-Quran berkenaan dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, dan Allah menjadikan aku, semoga Allah menjadikan aku senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Barakallahu. Nabi Isa sekarang berada di mana? Di mana Nabi Isa? Di langit, di atas langitnya. Ya, ini di langit. Kemudian wa awsani bis salat, dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat. Kalau wasiat itu berbeda dengan amal. Kalau amal perintah sifatnya umum dan biasa. Tapi kalau berwasiat itu perintah yang bersifat khusus, dan orang akan berbeda ketika dia menerima perintah dan menerima wasiat. Dari kalimat wa awsani bis salat, ya, itu menunjukkan bahwa salat itu adalah wasiat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wa awsani bis salati waz zakat, Allah berwasiat kepadaku, ya, dengan salat dan zakat madumtu hayya, selama aku masih hidup. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa masih hidup? Iya, berarti Nabi Isa di atas langit juga salat.
Pertanyaannya, kalau di atas langit atau di langit salat, kiblatnya kemana? Hah? Kalau di langit kiblatnya di mana? Al-Baitul Ma'mur, sahih. Al-Baitul Ma'mur. Jadi Al-Baitul Ma'mur kiblatu ahlis sama, kiblatnya penduduk langit, sedangkan Ka'bah itu kiblatu ya ahlil ardi, kiblatnya penduduk bumi. Di dalam kitab Syarhu Sahih Bukhari, bahwa karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya bukan buah karya beliau, karena itu awalnya dari ceramah, ya kemudian ditranskripkan dan diterbitkan. Makanya kitab Syarh Sahih Bukhari-nya Syekh Ibnu Utsaimin itu banyak kekurangannya karena tidak sengaja menulis, tetapi hanya ceramah. Jadi ada sebagian yang diterangkan, ada sebagian yang tidak gitu. Ada yang sebagian panjang, ada yang sebagian tidak. Kebetulan saya punya kitabnya, itu penjelasannya begitu. Tapi ya karena memang sebagaimana kata Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, beliau mengatakan bahwa kata beliau ya belum menjelaskan kalau Syekh Ibnu Utsaimin kitabu. Jadi omongannya aja sudah menjadi apa? Sudah menjadi kitabnya. Jadi sesuatu itu kalau ngomong, itu ngomongnya kayak nulis, kayak buku. Jadi kalau belum ngomong itu seperti itu. Itu mirip dengan teori komputer zaman sekarang. Ada yang ngomong terus kemudian langsung berbentuk tulisannya. Walaupun mungkin akurasinya tergantung kejelasan suara si pembicara, apakah bisa terekam oleh ya mesinnya atau tidak. Nah terus kemudian disebutkan di sini, disebutkan dalam kitab tersebut bahwa andai kata saja Ka'bah, Baitullah dan Al-Baitul Ma'mur ini adalah kiblatu ahlil ardi dan ini adalah kiblatu ahlus sama, ditarik itu pasti sama. Artinya pasti nyambung kan? Lurus kan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, itulah sebabnya ketika ada pertanyaan bagaimana cara menentukan kiblat ketika orang mengikuti penerbangan, maka jawabnya bahwa kiblat dalam penerbangan ya, itu mengikuti garis lurusnya Ka'bah. Jadi tidak melihat ke bawah, tetapi mengikuti garis lurusnya Ka'bah. Itu yang diterangkan oleh para ahli tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kemudian artinya pembukaan ini dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan bahwa keberkahan dimanapun berada itu penting. Ya, barakallahu. Sebenarnya sekarang itu kalau ilmu itu banyak apa sedikit? Ilmu sekarang banyak apa sedikit? Banyak kan? Referensi sekarang banyak apa tidak? Banyak. Kitab juga banyak. Bahkan sepertinya kitab sekarang berlipat-lipat dibandingkan dengan kitabnya orang terdahulu. Kalau kita mau jujur, itu kira-kira kitab yang dimiliki oleh ulama dulu dengan kitab zaman sekarang, itu kira-kira mana yang lebih banyak kitabnya? Sekarang ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW beliau bersabda, kata Rasulullah SAW di zaman dahulu, inna min asraqis sa'ah, sesungguhnya di antara ciri kiamat itu adalah ya kathirul khutuba'i wa qalilal fuqaha, bahwasanya banyaknya para penceramah dan sedikitnya orang yang paham. Itu yang pertama. Yang kedua ini, ketika kita berbicara tentang ilmu, sekarang ini ilmu ini banyak apa tidak? Jawabnya sekarang itu ilmu lebih sedikit dibandingkan dengan ilmu zaman dahulu. Sebenarnya bukan ilmunya yang sedikit, tetapi orang-orang yang menguasai ilmunya sedikit. Orang-orang yang pahamnya itu sedikit. Makanya dikatakan apa? Kathirul khutuba'i wa qalilal fuqaha. Berarti kepahiman orang zaman sekarang itu sedikit. Jadi rujukannya banyak, sumber ilmunya banyak, referensi banyak, tapi dia sedikit gitu loh. Pertanyaannya apa yang menyebabkan seperti ini? Jawabnya adalah barakatul ilmu, keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu itulah yang di zaman sekarang mulai hilang seperti itu.
Selanjutnya, idza ja'alakallahu mubarakan aina kunta, apabila Allah telah menjadikan kamu diberkahi dimanapun kamu berada, fa'ada huwa ghayatul matalib, maka inilah yang merupakan tujuan atau puncak dari tujuan-tujuan, puncak dari tuntutan-tuntutan. Artinya kita membuat membuat lembaga pendidikan, kita melaksanakan program pendidikan, satu hal yang tidak boleh hilang dalam prinsip pendidikan Islam. Saya nggak bicara prinsip pendidikan Islam, enggak. Prinsip pendidikan Islam adalah apa? Barakatul ilmi, barakatul ilmi, barakatul ustadz, barakatul mahad, itu yang paling penting. Ya, barakallahu sesuatu yang diberkahi sedikit pun memadai. Sesuatu yang tidak diberkahi, jangankan sedikitnya, banyaknya pun menjadi sumber malapetaka. Saya tertarik dengan sebuah dialog antara Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika didatangi oleh seorang ulama namanya Khalid bin Abdullah. Itu di kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Itu luar biasa. Dalam dialog tersebut disebutkan bahwa ini Khalid ini adalah seorang ulama yang dia banyak ilmunya, ya, banyak hafalan hadisnya, ya, banyak hafalan hadisnya, dan dia itu kemana-mana sampai akhirnya dia pun datang ke Sufyan Ats-Tsauri. Dia datang dan dia meminta sebentar supaya saya ini biar tidak salah ya referensinya. Saya bacakan dulu penjelasan beliau yang saya ambil dari kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kebetulan kitab ini sedang kami bahas di Masjid Agung Kota Subang. Khalid bin Yazid Al-Arqam, dia apabila wakana Abu Zaid idza dzakara Khalid wasafa jalalatahu wa nubilahu. Itu Abu Zaid, yakni Abu Zaid Umar bin Syabata, apabila menyebut Khalid bin Yazid Al-Arqam, dia pasti menyebut bahwa dia adalah orang yang mulia, orang yang agung, orang yang pintar, orang yang cerdas. Ya, begitu. Akan dikatakan wakana minal jibali rawasi nubla. Ya, ini orang yang sangat kuat. Ya, kekuatan hafalannya itu bagaikan gunung yang kokoh. Ya, ini sudah yang melakukan sekian terus dan bibiannya temannya Imam Syafi'i. Kata Khalid bin Yazid Al-Arqam, ataitu Sufyan ibn Uyainah, aku mendatangi Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dulu jadi membawa ini temannya Imam Syafi'i. Aku datang kepada dia, Pakola, ternyata kata Sufyan bin Uyainah ketika Khalid bin Yazid Al-Arqam itu datang untuk apa? Untuk belajar, untuk mengambil hadis dari Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan, innama ya'ti bika ja'lun labdiqul ilmi. Sesungguhnya ya, yang membawamu datang kemari itu adalah al-jahlu, kebodohan, labdiqul ilmi, bukan karena mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau ibtighul ilmi, ya, yaitu mencari ilmu, sebagaimana Syekh Ali Hasan menulis judul pembahasan dari kitab Al-Arba'un Hadisan fi Sahih Al-Saniyah, lebih tulisan al-ilmu lil ilmi, ilmu itu untuk ilmu. Maksudnya ilmu itu dituntut dalam rangka untuk diamalkan. Karena cirinya orang itu menuntut ilmu dengan benar apabila ilmu itu untuk diamalkan. Kalau sekarang kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk apa sekarang? Biasanya mereka mengatakan untuk selembar ijazah, seperti itu. Walaupun sebenarnya ya sah-sah aja ijazah itu kita dapatkan,
Kalau memang dalam rangka untuk memudahkan, ya, menyebarkan ilmu, tidak ada masalah itu. Cuma ketika orang opininya memang hanya untuk meraih selembar kertas, ya, itu yang menjadi masalah. Dikatakan inama ya'ti bikal jahlu latihul ilmi. Kata beliau, sesungguhnya yang membawa kemari itu adalah kebodohan, bukan karena mencari ilmu. Tapi tasawwajiruka ala ilmika kafam. Kata beliau, seandainya saja tetanggamu itu mencukupkan atas ilmu, bisa mencukupi mereka. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kedatangan Khalid bin Yazid al-Qattan ke sini itu tidak lebih penting dibandingkan dengan dia tetap di daerahnya, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia beramal soleh, dia mengamalkan ilmunya, dan tetangganya di sana butuh dengan ilmu yang dia miliki, daripada dia datang ke sini hanya untuk menambah ilmu, hanya untuk menambah hadis, hanya untuk menambah hafalan, sementara tetangganya ditinggalkan, padahal mereka butuh dengan ya ilmunya yang Khalid bin Yazid al-Qattan ini. Dan ini orang sudah hebat, ilmunya sangat banyak. Jadi kamu kesini mau ngapain lagi? Nah, ini yang diterangkan oleh Sufyan bin Uyainah. Selanjutnya, kemudian kembali kepada yang tadi kita bahas. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika. Dikatakan bahwasanya idza ja'ala Allahu mubarakan aina ma kunta fa hadha huwa baitul matalib yaj'alillahu al-barakata fi umrika. Niscaya Allah jadikan keberkahan pada umurmu. Wa yaj'alil barakata fi rizqika, ya. Niscaya Allah tabaraka taala akan memberikan keberkahan dalam rezekimu. Wa yaj'alil barakata fi ilmika. Niscaya Allah akan jadikan keberkahan di dalam ilmumu. Wa yaj'alil barakata fi ilmika. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan pada ilmumu. Ya, ini kayaknya berulang ya. Mungkin fi ilmika, fi amalika, seperti itu. Dikatakan bahwa apabila orang itu sudah diberkahi seperti ini, Allah akan jadikan keberkahan pada umurnya, Allah jadikan keberkahan pada rezekinya, Allah akan jadikan keberkahan pada ilmunya, Allah jadikan keberkahan pada yakni pada amalannya. Baik alil barakata fi dzurriyyatika, juga Allah jadikan keberkahan pada keturunanmu. Aina makunta, dimanapun kamu berada, tusahibukal barakatu, maka niscaya keberkahan akan menyertaimu. Aina ma tawajjahta, dimanapun engkau menghadapkan wahada khairun adim, dan ini adalah kebaikan yang besar, wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan karunia yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Nail Autor ketika menerangkan tentang al-barakah, ma hiya al-barakah, dijawab al-barakah itu dia az-ziyadah anil khair. Yang namanya barakah adalah az-ziyadah anil khair, maknanya tambahan kebaikan. Ya, az-ziyadah anil khair itu tambahan kebaikan. Jadi di antara nilai-nilai yang harus ditumbuhkan di lembaga pendidikan itu adalah nilai keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu, keberkahan lembaga, ya, keberkahan, ya, yang apa, keberkahan lingkungan, keberkahan suasana, dan seterusnya. Berkah itu penting, sebagaimana diterangkan di dalam kitab ini, wa an yaj'alaka mubarakan aina kunta. Qala, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah berkata, kata beliau, wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikanmu iman, termasuk orang idza utiya, apabila diberi kenikmatan, syakara, maka dia bersyukur. Idza utiya, apabila diberikan kenikmatan, apabila diberikan rezeki, maka syakara, dia bersyukur. Barakallahu. Bicara tentang nikmat, ada berapa nikmat? Nikmat ada berapa? Ada dua. Ada juga satu. Nikmat
Islam menikmati. Nikmat Islam nggak apa-apa. Itu jawabannya nggak apa-apa. Nikmat Islam dari nikmat sehat. Nikmat Islam, nikmat iman. Iya. Terus apa lagi? Luar biasa. Nikmat waktu luang. Waktu luang baik. Supaya nyambung dengan yang dijawab oleh beliau ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang ya. Kan jawabannya supaya jangan disia-siakan kan. Ini yang antum sebutkan itu nikmat yang pernah ditulis oleh Syekh dalam kitab Syarah Al-Salihin. Dia mengatakan nikmatu arba'atun, kata beliau. Nikmat itu ada 4. Satu nikmatul iman. Tapi dia nggak nyebutin nikmatul Islam. Saya mau tanya, kalau disebut nikmat iman, kira-kira nikmat Islam masuknya? Masuk dong. Kalau disebut imannya doang, Islam masuk. Disebut Islam doang, iman juga masuk begitu. Kecuali kalau disebutkan dua-duanya. Ini makruf ya. Indahlah iman tentang masalah ini. Nikmat iman itu penting. Ya. Apa faedahnya nikmat iman? Apa faedahnya nikmat iman? Tahu nggak faedahnya nikmat iman? Ada yang tahu apa faedahnya nikmat iman? Nikmat iman itu kunci kita masuk surga ya. Yang kedua kata Syekh, nikmatul akli, nikmat akal. Kira-kira nikmat jadi orang sehat apa nikmat jadi orang gila? Sehat ya? Iya. Ada teman saya bilang lebih nikmat jadi orang gila katanya. Atau bebas katanya, tidak terikat aturan. Berarti dia pikirnya sudah apa? Berarti pikirnya sudah apa? Pikirnya sudah gila. Ya, pikirnya sudah gila sampai mengatakan lebih nikmat jadi orang gila. Itu kira-kira sama jelema nikmat jadi orang gila. Pertanyaannya, nikmat akal itu penting atau tidak? Iya, peringkat kedua saya mau tanya, apa keistimewaan orang dapat nikmat akal? Kan tadi nikmat iman menyebabkan orang masuk surga. Kalau nikmat akal menyebabkan apa? Dapat membedakan yang benar yang salah satu. Ada lagi yang lain? Nggak apa tadi inventarisir jawabannya. Takut kepada Allah. Baik ya. Oke, apa lagi? Makhluk paling mulia. Kan? Makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia punya akal ya. Binatang nggak punya akal ya. Baik, ada lagi? Antum tahu kan? Kalau orang punya akal, dia mendapatkan sebutan istimewa. Apa itu sebutannya? Terkait dengan agama ini. Al-insan. Baik. Orang yang kafir al-insan. Ya. Nikmat akal itu menyebabkan antum berhak untuk menyandang status sebagai mukallaf. Salah saya bertanya, mukallaf itu apa? Harus mukallaf lain, nukalaf lain, mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang terbebani syariat. Pakai jawaban pakai jawaban para ulama lain jawabannya. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu apa? Kalau tadi terbebani tugas, yaitu takrif umum ya, biasanya begitu. Kalau kita mah, kalau belajar fikih pasti mukallaf itu akan muncul. Ma huwal mukallaf, al-mukallafu al-balighul aqil. Mukallaf itu adalah al-balighul aqil, orang yang balik lagi berakal. Pertanyaannya, orang yang balik lagi berakal, yang menjadi mukallaf di dunia ini ada berapa macam mukallaf? Atau ada berapa rombongan? Satu, orang yang beriman. Orang yang beriman tuh balik lagi berakal? Ya. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir balik dan berakal? Bisa. Orang munafik balik dan berakal? Ketika sudah disebutkan 3 golongan tadi, lalu Allah berfirman, ya ayyuhannas zu'budu, wahai ingatlah manusia, beribadahlah kalian. Itu kan taklif. Siapa yang diberikan kembali taklif? Orang yang beriman, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 ke-7 orang kafir, ayat 8 sampai ayat 20 orang munafik. Ini mukallaf semuanya.
Cuma bedanya apa? Bedanya kalau orang kafir masuk ke neraka selama-lamanya, ya kan? Kalau orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Kalau orang yang beriman, jawabnya dua. Orang yang beriman dua. Ada yang masuk neraka, ya, ada yang masuk surga dari awal, ada yang masuk surga pada akhir. Ada yang masuk surga dari awal, ada yang masuk surga pada akhirnya. Berarti mukallaf itu, ya, atau nikmat akal itu, seseorang menjadi mukallaf, dia menerima tugas ibadah kepada Allah Taala. Maka orang yang seperti ini nanti ketika dia masuk surga dengan nikmat imannya, maka dengan nikmat akalnya dia akan memilih surga yang mana yang akan dia peroleh. Kalau antum masuk hotel, setelah masuk hotel, ya, diizinkan antum pilih apa? Pilih kamarnya, pilih yang mana? Oh, yang paling bagus lah. Namanya VIP, ya, super VIP. Pasti antum cari yang paling bagus, kan? Begitu pula orang dengan nikmat iman, dia akan masuk surga. Setelah masuk surga, dia akan lihat surga yang tertinggi. Itulah dia Jannatul Firdaus. Itu dengan nikmat apa? Dengan nikmat akal. Yang ketiganya, nikmat yang ketiga yaitu nikmatul amni, nikmat aman. Nikmatul amni, nikmat aman. Ya, nikmat aman di dunia. Dan seperti sekarang saudara-saudara kita di Palestina hilang separuh dari nikmat aman. Ya, separuh dari nikmat amannya itu hilang. Sebenarnya ada yang paling penting dari nikmat aman selain aman secara jasad atau aman seperti yang sekarang mereka alami. Sebenarnya orang-orang di Palestina mereka masih punya nikmat aman atau tidak? Masih. Separuhnya hilang, kan? Dikejar-kejar oleh Yahudi, tapi ada separuh lagi yang masih tersisa, dan ini yang paling dominan. Apa itu? Nikmat aman ketika mereka berada di atas hidayah Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika ala hudan fid dunya min rabbihim. Begitu. Terus kemudian yang keduanya, dia juga akan mendapat nikmat aman di akhirat. Nikmat aman yang paling hebat di akhirat itu kalau bagaimana? Kalau dia bisa terbebas dari azab api neraka. Target kita terbebas dari api neraka itu cuma dua. Satu, terbebas dari api neraka, yakni sama sekali tidak masuk api neraka. Dan yang keduanya, kalaupun ditakdirkan masuk api neraka, ya, kalaupun masuk api neraka, mudah-mudahan tidak masuk neraka selamanya. Jadi kalau masuk neraka dia, ya, semoga tidak akan neraka selamanya. Karena kalau di neraka selamanya, berarti hilanglah dia kenikmatan rasa aman, ya, hilang semuanya. Nah, itu yang diterangkan oleh Syekh ini, itu nikmatul iman. Yang kedua, nikmatul akli. Yang ketiga, nikmatul amni. Dan yang keempat disebutnya nikmatul ukhra, katanya. Nikmatul ukhra. Lalu kemudian karena beliau waktu itu sedang menerangkan hadis nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, ini hadis Bukhari Muslim. Nikmatani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia menyesal karenanya. Ya. Apa itu? Yang pertama yaitu as-sihatu, kondisi sehat. Yang kedua, wal faraghu, waktu luang. Nah, ini yang tadi dibicarakan. Jadi nikmat yang empat tadi itu adalah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Riyadhus Shalihin ketika mensyaratkan hadis nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Kemudian berikutnya ada lagi nikmat yang diterangkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz di dalam kitab beliau Syarh Risalati Fadlil Islam. Kalau beliau ketika menafsirkan firman Allah yang mulia, al-yawma akmaltu lakum
dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Beliau mengatakan nikmat cuma dua. Apa itu? Pertama, nikmat diniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nikmat diniyah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati. Yang kedua, nikmatun dunyawiyah. Jadi ada nikmat diniyah dan ada nikmat dunyawiyah. Seperti itu. Maka nikmat diniyah, ya, itu adalah nikmat yang akan membawa kebahagiaan di akhirat nanti dan di dunia ketika berada di atas petunjuk. Dan nikmat duniawiya adalah yaitu nikmat yang memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata-kata Allah hanya ja'ala kami man tidak utiya syakara, ya, khilaful ladzi idza utiya, ya, kafara nikmata wa batiraha. Bahwasanya apabila dia ini diberi nikmat maka dia kafara nikmata wa batiraha, yakni dia kufur nikmat. Dan juga, ya, yakni dia menolak nikmat tersebut. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang rugi. Fa inna katsiran minan nas, maka kebanyakan manusia, sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mau nikmata, apabila mereka diberikan nikmat kafaruha, mereka kufur kepada nikmat tersebut, wa ankaruha, dan juga mereka mengingkarinya, wa sarafuha, dan mereka memberikan nikmat tersebut atau mengalokasikannya atau memfungsikannya fi ghairi ta'atillahi azza wajal, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah dengan Muslim, nikmal malu sholih lil mar'i sholih. Sebaik-baiknya nikmat yang baik ada pada tangan orang yang baik, begitu. Jadi yang bagus itu nikmal malu sholih lil mar'i sholih. Ya, sebaik-baiknya harta yang baik ada pada orang yang baik. Kalau orang yang baik pasti akan menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang demikian, di dalam hadis yang derajatnya hasan sahih Imam At-Tirmidzi disebutkan, ini akan mendapatkan tingkatan yang pertama. Orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu, dia akan menggunakan hartanya di jalan Allah. Ini adalah orang yang paling bahagia. Begitu ya. Tapi ingat, itu dikatakan bahagia apabila hartanya yang banyak itu dikeluarkan di jalan Allah, untuk berinfak di jalan Allah. Nah, jadi ahli ilmu kaya raya boleh apa tidak? Boleh. Dan yang lebih nikmat kalau dia ahli ilmu, dia kaya raya, lalu hartanya itu dihabiskan di jalan Allah. Seperti itu. Para asatid, para ustaz sekarang ini banyak yang ketika belajar gratis, ya. Apalagi yang kuliah di lembaga-lembaga yang gratis, ya, luar biasa ya. Ketika udah jadi ustaz, gratis apa tidak ya? Digaji, ya. Nah, digajinya itu sebenarnya untuk kelanggengan, yakni supaya dia tetap bisa mengajarkan ilmu itu. Kelanggengan supaya dia bisa tetap yang menyampaikan ilmu, bukan hanya kita. Ya. Mereka juga para pengajar di lembaga-lembaga yang memperlakukan gratis pun tetap digaji seperti itu. Tidak ada masalah, insya Allah. Yang penting ilmu tersebut memang untuk melanggengkan berlangsungnya proses penyampaian ilmu, pewarisan ilmu dan seterusnya. Tidak ada masalah. Nah, fasor maka jadilah nikmat tersebut sababan disyaqawatihim, menjadi sebab ya kebiasaan mereka. Amalan yashkuru, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yazidu, Allah akan menambahkannya. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, sungguh jika kalian bersyukur la azidanakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Di sini kalau bersyukur tambahkan, tapi kalau kufur Allah tidak mengatakan kurangi. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Enggak bilang dikurangi, enggak. Orang yang kufur nikmat enggak dibilang dikurangi, enggak.
Cuma ya inna adabil syadid, sesungguhnya adabku ya amatlah pedih, amatlah keras. Maka Allah Jalla wa Ala yazidu syakirina bin fadli wa ihsanihi. Allah Jalla wa Ala menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur dari karunia dan kebaikannya. Fa idza aradta al-mazida min an-ni'am, maka apabila engkau ingin ditambahkan nikmatnya, faskurillah azza wa jalla, maka bersyukur kepada Allah azza wa jalla, ya. Kemudian wa idza ya aradta zawal ni'am, apabila engkau menginginkan zawal ni'am, yaitu hilangnya nikmat, fakfurha, maka ya kufurlah kepadanya. Yang dimaksud dengan zawal ni'am adalah tentu saja keberkahannya dan seterusnya. Kalau semata-mata nikmat ya apakah pasti hilang? Belum tentu. Bisa hilang, bisa tidak ya. Yang jelas ketika hilang adalah bagian dari kehidupan, ketika tidak hilang itu adalah istidraj, itu hanya menunggu waktu ya, sampai kemudian dia mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat. Baik, saya kira cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah jam 10.30. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya mengakhiri majelis. Iya, silakan. Kalau orang munafik bisa dikeluarkan dari api neraka, kalau nifaknya itikodi tidak. Kalau nifaknya itikodi tidak keluar dari neraka, tapi kalau nifaknya amali bisa keluar. Tentang nifak itikodi dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Majmu'atut Tauhid disebutkan pertama adalah ya takdzibur rasul, orang yang mendustakan rasul. Yang keduanya takdzibu ba'di maja'di rasul, mendustakan sebagian yang didatangkan oleh rasul. Maksudnya mendustakan sebagian syariat yang ditanggung oleh Rasulullah. Yang ketiganya ya bughdul rasul, benci kepada rasul. Yang keempatnya bughdul ba'di maja'di rasul, membenci sebagian yang didatangkan oleh rasul. Jadi kalau yang pertama mendustakan rasul dan ajarannya, membenci rasul dan ajarannya. Yang kelima, al-masarratu, senang bin khifati dini rasul, kalau agama rasul direndahkan. Sekarang banyak orang yang senang kalau Islam direcehkan, senang ya, al-masarratu. Dan yang keenamnya al-karahiyatu bintisari dini rasul, orang yang benci kalau agama Islam ditolak. Itu adalah orang yang nifaknya i'tiqadi. Dan an-nifaqul i'tiqadi itu termasuk munqidul iman, termasuk pembatal iman. Adapun tentang an-nifaqul amali, nifaq amali, maka ini bukan pembatal ya keimanan, tetapi ya termasuk munqisatul iman, termasuk pengurang keimanan. Di antaranya idza hadatsa kadzaba, sudah terkenal ya, kalau bicara dusta. Itu nifaq amali. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia khianat. Wa idza ahada ghadara, kalau melakukan perjanjian di dalamnya mengandung penipuan. Wa idza ahada ghadara. Kemudian wa idza khasama fajara, kalau bermusuhan melampaui batas. Musuh nama teman sampai 7 turunan. Padahal kita cuma diberikan kesempatan berapa hari? 3 hari kan? Setelah 3 hari jangan bermusuh. Apalagi bermusuhan dengan istri bertahun-tahun, akhir-akhir
dengan istri, ya baru bertahun-tahun 3 hari dia kagak tahan, ya. Tiap hari ketemu, baru keluar dari WC balik lagi ketemu lagi, ketemu lagi, ya, lama-lama banget. 1 jam juga tidak enak berurusan nanti saya. Kita harus sering damai sama istri kita. Wa idza khasama fajar. Kemudian juga termasuk apa namanya kufur itu, ya, sebutkan apa itu al-mukhtali'at munafiqatun. Wanita yang suka khulu itu adalah munafiqatun, wanita munafik. Wanita yang suka khulu itu wanita munafik. Wanita munafik adalah wanita yang suka khulu, ya, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai dengan tanpa alasan yang syar'i, hanya kalau tidak kuat penderitaan bersama dengan suaminya, mungkin melihat laki-laki lain kaya raya atau banyak duitnya sementara suaminya seret terus, ya, rezekinya seret, kantongnya cekak gitu, sehingga mungkin tidak terpenuhi khayalannya, atau bahasa sekarang jika pasangan tidak seindah khayalan, ya, jika pasangan tidak seindah bayangan gitu. Seperti itu. Kemudian jadilah dia melakukan khulu. Kata Rasulullah al-mukhtali'atu munafiqatun. Seperti itu. Kemudian termasuk perbuatan munafik juga adalah tatabbu'ul asrar. Orang yang kerjaannya kalau dia melihat kesalahan orang terus mencecar orang itu sampai apa? Sampai orang itu betul-betul dijatuhkan namanya. Walaupun sudah minta maaf, sudah apa namanya? Sudah minta menyampaikan uzurnya, tetap saja. Maka orang yang begini termasuk alamat nifaq, ya, termasuk alamat nifaq. Kata bubul akal, yaitu yang suka mencecar kesalahan orang lain, ya. Dan ini kalau yang namanya akhlak begini tidaklah yang pengetahuan agamanya tinggi atau rendah, sama aja. Karena orang yang begini ini ajar, itu harus dinasihati, dikasih tahu. Ya, banyak orang yang seperti ini. Tatabbu'ul atau kalau dia sudah mencecar kesalahan orang itu terus, ya. Orang yang sudah menyampaikan uzurnya, minta maaf, disampaikan alasannya kenapa saya begini, tolong dimaklumi, tolong saya minta maaf, minta dimaafkan kesalahan. Tetap aja dia, itu namanya tatabbu'ul atau termasuk syirik, menafikan. Begitu. Dan orang ini harus dinasihati. Demikian barangkali sebagian dari yang bisa saya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup, insyaallah taala. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.